keputusan yang tepat sebenarnya diambil oleh Sultan, karena kita memang Enjang Rohiman di babak pertama tadi praktis tidak sama sekali memberikan kontribusi yang baik di lini tengah, Bung. Kita lihat Jibril berduel dengan Rusi. Berjungkap Patricio kepada Fleitas. Friday kembali kerjasama kali ini. Alcido Fleitas. Fleitas! Dan masuk satu gol yang sangat luar biasa dari Alcido Fleitas yang kembali menelpon di sore hari ini dan merubah kedudukan menjadi 2-2. Kita lihat bahwa Semen Padang di babak kedua merupakan Semen Padang yang berbeda seperti yang kita saksikan di babak pertama, di mana mereka aktif dan berinisiatif untuk melakukan serangan-serangan, dan kita lihat sebuah umpan yang sangat baik yang dilepaskan oleh Friday Beneme, di mana Fleitas begitu bebas untuk menceploskan golnya yang pertama bagi Semen Padang di putaran kedua. Ya, ini Bu, kita lihat suatu keputusan yang sangat tepat diambil oleh Sultan. Kita lihat sebelum terjadinya gol, kerjasama 3 pemain antara Patricio Moena, Fleitas maupun Friday membuka peluang pada Fleitas untuk mendapatkan celah sehingga dia mampu masuk dalam kotak penalti dan melakukan shooting yang sangat-sangat baik, Bu. Fleitas berhasil merubah kedudukan menjadi 2-2 dalam big match antara Deli Serdang menghadapi Semen Padang ini. Dan inilah dia aksi selebrasi dari Fleitas. Lakukan telepon dengan sepatunya. Dan Sultan Arhara bergembira menyambut gol dari Alcido. Jibril, satu tendangan langsung. Hampir saja tendangan Jibril. Semakin percaya diri para pemain Kerbau Sirah Semen Padang. Ya, saya setuju bahwa memang apabila PSDS terus membiarkan Semen Padang. Aryo Ganda kepada Osas. Masih Osas. Kepada Rizal Destroyer. Aryo Ganda tidak berhasil melewati Husaini. Imam. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Asri Akbar. Kembali set piece bagi Deli Serdang, dijepit tadi Imam. Di mana pada pertandingan terakhir mereka harus mengakui keunggulan dari Persib Bandung dan menghapus rekor tidak pernah terkalahkan di kandang mereka di Stadion Teladan pada musim ini. Fleitas pencetak gol kedua bagi Kerbau Sirah. Kita lihat bagaimana tadi Dedi Gusmawan. Ini Rusi. Pelanggaran tadi Osas. Osas melakukan pelanggaran terhadap Restu tadi. Kesebelasan Ua. Umpan daerah kembali kepada Osas Marvelous. Satu tendangan dari Osas Marvelous. Hampir saja tendangan dari Osas Marvelous yang begitu senang dengan bola-bola daerah. Iya, kita lihat, Bung, umpan yang sangat baik dilakukan oleh Wah. Kita lihat umpan daerah sangat-sangat baik. Di situ lihat dengan kontrol berada cukup baik dan shooting sangat-sangat akurat. Namun memang Wawan masih pada posisi yang tepat. Penyelamat begitu taktis kayak permainannya Friday kali ini. Kita lihat ada satu insiden terjadi tadi antara Friday dengan Rizal Destroyer. Wasit M. Agus. Ya, kita lihat, Bung, sangat disayangkan dengan kejadian seperti ini pun wasit sama sekali tidak dapat memberikan kartu atau memanggil pemain yang bertikai. Harusnya wasit memberikan pengarahan kepada pemain yang bertikai supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi, Bung. Ini juga sangat disayangkan mengingat bahwa pertandingan berjalan begitu baik tanpa ada insiden-insiden apapun yang terjadi, dan apabila harus terjadi pertikaian antara kedua belah pihak untuk sebuah insiden yang sangat kecil sebetulnya, ini sangat disayangkan. Karena tadi memang ada sedikit benturan Patricio kepada Asri Akbar. Jibril. Pelanggaran Rizal. Ya, kita lihat, Bung, seperti ini tindakan sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Rizal. Kita lihat dia memang sengaja. Ya, kita lihat, Bung, justru menendang. Imam. Satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih dapat diselamatkan kembali oleh Wawan Dermawan. Tendangan dari Ansyari Lubis. Saya pikir sebuah usaha yang cukup impresif, di mana Uwa di usianya yang ke-37 tahun masih menunjukkan kelasnya dalam melakukan tendang. Ada M. Rizal. Masih M. Rizal pada Anasco. Osas kali ini. Osas
Akankah berhasil? Dan gol! Osas Marvelous. Kembali kita lihat skill individu yang begitu prima yang diperlihatkan oleh Marvelous Osas yang baru saja melesakan golnya yang keempat di musim ini. Sebuah lob bola melewati pemain lawan untuk langsung masuk ke dalam gawang. Ya, ini adalah kembali kerjasama antara Osas dan Anasco. Kita lihat, Bung. Ya, sangat cerdik sekali, Bung. Melihat kiper sudah maju dan dia melakukan chop kepada yang jauh dari gawang Semen Padang. Dan lagi-lagi gol ini tercipta atas kerjasama antara Edgar Anasco dan Marvelous Osas. Tendangan atau bola lob dari Osas berusaha untuk dijangkau oleh Gustavo, tapi bola lebih deras untuk masuk ke dalam gawang Wawan Dermawan dan merubah kedudukan menjadi 3-2 untuk Deli Serdang atas tamunya Kerbau Sirah Semen Padang. Ya, ini sangat disayangkan, Bung. Apa yang saya lihat adalah setelah Semen Padang melakukan mencetak gol yang kedua dan mereka seperti kelihatan puas. Asri Akbar 1-2 dengan Husaini. Asri Akbar, Patricio cukup baik, dia berikan kembali bola pada Fleitas. Fleitas cukup baik pergerakan dari Fleitas. Pelanggaran dilakukan oleh M. Rizal Destroyer. Ya, terlihat jelas tadi bahwa M. Rizal melakukan sedikit kaitan kepada Alcidio Fleitas yang sudah lepas dari kap pengawalannya. Kembali kita lihat gerakan memutar yang dilakukan oleh Fleitas dan terlihat di mana M. Rizal melakukan Bagi Semen Padang, akankah bisa dimanfaatkan di sisa waktu ini? Hasil ditangkap dengan baik oleh Freddy Herlambang. Peluang tadi bagi Semen Padang. sangat baik sepertinya keputusan yang dilakukan oleh Freddy, di mana kita ingat bahwa gol pertama dari Semen Padang terjadi dari situasi yang tidak berbeda, yaitu